Dalam alur cerita yang tampak biasa, ada sesuatu yang tidak biasa. Sebuah kata tersimpan diam-diam, terurai pelan lewat rangkaian petunjuk halus. Ia tidak muncul begitu saja. Kamu harus mencermati detail yang terasa acak, tapi sebenarnya teratur. Jejaknya muncul satu persatu, terselip dalam kalimat, terlindung dalam konteks. Temukan urutannya, dan kamu akan menemukan kata yang tidak disebutkan, tapi ada. Siapakah yang cukup jeli untuk menemukannya? Jangan lupa like dan subscribe video ini, dan simak baik-baik ceritanya, dan temukan 3 kata yang tersembunyi. Namanya Pinky. Seorang mahasiswa neuroscience yang sejak kecil selalu penasaran. Mengapa beberapa hal begitu mudah diingat, sementara yang lain hilang seperti kabut? Ia suka mengamati, bahkan sejak kecil, ia mencatat berapa banyak langkah dari rumah ke lorong pad, atau seberapa miring dinding di gang 9 yang selalu ia lewati saat sekolah. Obsesi Pinky terhadap pola dan angka dimulai sejak ia sadar bahwa otak bukan hanya menyimpan, tapi juga menyaring dan menyamarkan. Guru psikologinya pernah berkata, manusia hanya akan benar-benar mengingat 2 hal, yang paling bermakna dan yang paling emosional. Pinky mulai bereksperimen. Ia menulis kata neuron 1000 kali, tapi yang ia ingat hanya 1 kalimat dari ibunya. Otak kita bukan tempat penyimpanan, tapi jaring yang hidup. Itulah titik baliknya. Ia memutuskan membuat peta kerja otaknya sendiri, dimulai dari 1 konsep. Setiap memori terhubung dengan emosi. Ia lalu menelusuri lebih dalam tentang sistem limbik, amigdala, dan hipokampus, hingga menemukan sebuah studi menarik dari jurnal volume 23 yang membahas cara otak anak menyimpan pengalaman awal kehidupan. Dalam salah satu eksperimen, Pinky mengajak temannya, Rama, untuk duduk berdua sambil mengingat masa kecil. Rama mengatakan ia masih bisa membayangkan tekstur boneka pertamanya. Pinky, sambil mencatat, menuliskan. 1 objek bisa memunculkan 8 emosi jika disertai memori sensorik. Dari situ, Pinky menyusun hipotesis. Jika kita sengaja menanam angka-angka ke dalam cerita yang beremosi, otak akan mengingatnya lebih lama. Ia mulai menulis cerita-cerita pendek berisi data tersembunyi. Salah satunya tentang 11 neuron pertama yang aktif saat bayi belajar bicara. Cerita itu ia selipkan dalam kelas saat ia magang di sekolah dasar. Suatu hari, ia melakukan eksperimen menarik pada murid kelas 21 SD Mentari. Ia menceritakan kisah tentang seorang anak yang harus menemukan makna hidup lewat 18 potongan memori. Dalam setiap memori, ia menyisipkan angka, tapi tidak disebut sebagai angka. Misalnya, di balik lekeci 15 ada catatan kecil. Ia mencium aroma roti panggang jam 9 pagi seperti biasa. Dan setiap hari Rabu pukul 16, ia berdiri di depan jendela barat. Hari itu, ia mengenakan jaket warna 9 gelap. Ia menghafal kode loker 14, karena katanya itu angka keberuntungan ibunya. Dan 1 catatan terakhir tersimpan di rak ke-11 di perpustakaan. Setelah mendengar cerita itu, anak-anak diminta menuliskan kembali bagian yang paling mereka ingat. Hasilnya mengejutkan. Mayoritas anak menuliskan angka-angka tersebut secara tidak sadar. Bahkan ada yang menyusun ulang secara berurutan. Pinky menyadari sesuatu. Otak manusia sangat terpengaruh oleh konteks naratif. Angka-angka tidak masuk kepala saat diajarkan langsung, tapi menyusup diam-diam jika dibungkus dalam cerita emosional. Otak lebih mudah mengingat pola, cerita, emosi, dan data yang tersembunyi dalam pengalaman. Angka-angka abstrak akan dilupakan, tapi angka yang dipakai untuk tokoh cerita tak akan hilang dari memori.